Halo, apa kabar para pecinta film horor dimanapun kalian semua berada? Bagaimana jika kalian mendapatkan tawaran pekerjaan dengan bayaran $200 atau sekitar 3 juta per hari, tapi pekerjaannya adalah menjadi penjaga anak yang mengidap gangguan mental parah dan paranoid akut yang tinggal di rumah tua, penuh dengan makhluk astral di pulau terpencil dengan berbagai masalah kompleks berbau supranatural yang bakal kalian hadapi. Inilah sedikit penggalan cerita dari film horor yang berjudul. Film dimulai dengan adegan wanita remaja bernama Olga yang tinggal sendirian di rumah tua yang cukup menyeramkan. Terlihat di tangannya memegang boneka kelinci usang dan buruk rupa yang diarahkan ke segala sisi, yang ternyata boneka tersebut adalah semacam ghost detector atau pendeteksi keberadaan hantu, di mana akan bergerak jika mendeteksi adanya aroma-aroma mistis di dekatnya. Dan tiba-tiba, entah apa maksudnya, setelah ghost detector bergerak, Olga pun turun ke basement dan membuat lubang dengan gergaji pada dinding penutup yang terbuat dari triplek. Kemudian scene berpindah di mana ada seorang pria bernama Ishak yang baru saja keluar dari rumah sakit setelah mengalami sebuah kecelakaan, di mana setelah insiden itu Ishak kehilangan sebagian ingatannya sehingga dia tidak mengenali kawannya yang bernama Barret yang datang untuk menjenguknya sekaligus menawarkan pekerjaan dengan bayaran $200 atau sekitar 3 juta rupiah per hari. Been looking for someone to go out there and keep her company. I'll give you 200 a day. Ya, 3 juta rupiah per hari, yang dimana pekerjaannya hanya menjaga keponakannya sendiri yang ternyata adalah si Olga yang kita lihat di awal film. Yang mana keponakannya atau si Olga ini mengidap penyakit skizofrenia sejak kedua orang tuanya meninggal setahun yang lalu. Dan saat ini Olga hanya tinggal sendirian di rumahnya sehingga dibutuhkan seorang pengasuh untuk menjaganya. I've been looking for someone to go out there and keep her company. Singkat cerita, Ishak pun menerima tawaran pekerjaan tersebut dan mereka berdua pun menuju rumah si Olga yang ternyata berada di pulau terpencil yang jauh dari keramaian, sehingga mereka berdua pun menggunakan perahu dayung sebagai satu-satunya akses untuk bisa sampai ke sana. Sesampainya di rumah itu, Ishak begitu speechless dibuatnya melihat kondisi rumah yang begitu kentara dengan aroma mistis dan sepertinya tidak layak huni. Yang belum berhenti dengan sejuta pertanyaan di benaknya, Barret mengeluarkan rompi tebal yang terikat rantai panjang yang tak diketahui ujungnya berada di mana. Yang kata si Barret, ini adalah rompi yang dulu digunakan neneknya Olga karena mengidap sleepwalker atau tidur berjalan agar tetap aman berada di rumah saat penyakitnya kambuh. Dan yang tambah membuat Ishak heran adalah Ishak diminta untuk menggunakan rompi tersebut atas permintaan dari keponakannya karena takut jika Ishak masuk ke kamarnya. Sehingga demi uang 3 juta per hari, tanpa banyak cakap, Ishak pun membiarkan Barret memasang rompi tersebut di badannya. Sambil memperlihatkan perilaku aneh Olga yang duduk sambil menutup kedua matanya, Barret pun mengatakan bahwa ini mungkin adalah pekerjaan termudah yang pernah ada, sehingga Ishak diharapkan bisa tinggal di sini dan menjaga Olga sebaik mungkin. Sesaat setelah Barret pergi, Ishak pun berkeliling rumah dengan rompi terikat yang nggak tahu ujungnya di mana, yang panjangnya juga nanggung banget buat ke kamar mandi sekedar buang air kecil, apalagi BAB sambil nongki santuy. Ishak pun hanya bisa pasrah menerima konsekuensi pekerjaan yang dia jalani. Saat membuka pintu belakang, dia melihat seekor anjing yang diikat di halaman. Selesai berkeliling, kemudian dia duduk sambil memandangi foto dirinya dan adiknya. Ya, ada yang menarik rantai yang terhubung rompi yang dia pakai, yang sampai hampir saja membuatnya terjatuh. Karena berpikir yang mungkin melakukannya adalah si Olga, Ishak pun pergi ke kamar Olga untuk melihatnya. Namun anehnya, Olga masih berada di tempat dan pada posisi yang sama dengan sebelumnya. Hello? Singkat cerita, malam pun tiba, di mana saat Ishak hendak tidur, tiba-tiba dikejutkan dengan suara benda terjatuh, yang ternyata adalah sebuah bingkai foto dengan gambar wanita yang gak enak banget dilihat. Dan karena kurang nyaman dengan gambar yang seperti itu, Ishak pun membalikan foto itu menghadap ke dinding.
Kemudian Ishak mulai melanjutkan tidurnya. Namun tiba-tiba dibuat gak habis pikir lagi mengapa sekarang posisinya berubah lagi menghadap ke lantai. Yang karena penasaran, Ishak pun mengambil foto tersebut bermaksud menempatkan ke posisi semula. Tapi tiba-tiba kedua matanya itu sekarang melotot. Tentu saja sangat-sangat membuatnya auto merinding. Dengan kondisi yang sangat membuatnya tidak nyaman, Ishak pun akhirnya memutuskan untuk tidur di ruang tengah. Namun pada saat bersamaan, Olga pun keluar dengan membawa senjata panah di tangannya. Kemudian mengatakan bahwa dulu ayahnya dan Barrett adalah seorang pemburu. We're friends, but what are they hunting? Foxes? Setelah Olga pergi, Ishak pun duduk di kursi untuk melanjutkan tidurnya. Yang tepat di depannya ada boneka kelinci yang di awal film tadi dibawa Olga. Saat Ishak hendak mulai memejamkan mata, tiba-tiba iya, boneka kelinci itu bergerak sendiri, berbarengan dengan pintu di belakangnya pun menutup sendiri. Alih-alih penasaran dan takut dengan fenomena supranatural yang sering terjadi, Ishak justru membawa boneka kelinci itu pergi ke tempat basement yang diterangi lampu, dan ternyata tanpa sengaja dia melihat ujung rantai yang digembok besar nempel ke beton. Yang di situ pun Ishak melihat lubang lingkaran di dinding triplek yang dibuat Olga di awal film tadi. Karena penasaran, maka Ishak pun mengintip lubang tersebut. Ya, betapa terkejutnya Ishak setelah mengintip lubang tersebut. Ada mayat seorang wanita yang ternyata itu adalah ibunya si Olga, dengan kondisi mata masih terbuka dan anak panah yang masih menempel menancap di bagian dada. Mengira jika Olga yang telah membunuhnya, Ishak pun segera pergi ke kamar Olga, di mana dia melihat sebuah lubang udara di dekat telepon. Lantas dia pergi ke ruangan lain dan mengambil telepon tersebut melalui lubangnya. Kemudian menghubungi Barrett bahwa dia ingin pergi dan memintanya datang ke sana sambil membawa polisi, karena kemungkinan besar Olga telah membunuh ibunya dan menyembunyikannya di balik dinding tersebut. Olga's mother's dead. Where is Olga now? She's in a room hidden in the wall of the basement. Sambil menunggu Barrett datang bersama aparat, Ishak pun kembali ke basement untuk mencari cara melepaskan rantainya. Tapi tak lama kemudian terdengar Olga yang memanggilnya ke atas melalui alat komunikasi yang ada di sana. Namun Ishak menolak karena mengira Olga lah yang membuat ibunya wafat. Dan Olga pun justru mengatakan bahwa yang membunuh ibunya adalah ayah dan pamannya, yaitu Barrett. Dan justru Olga memperingatkan Ishak bahwa Barrett gak akan mungkin membiarkannya pergi. Ishak yang tidak mengerti dengan perkataan Olga bahwa Barrett tidak akan membiarkannya pergi, Ishak pun ke atas menemui Olga. Dan Olga pun mengatakan lagi bahwa yang membunuh ibunya memang ayah dan pamannya. Barrett and your father killed her. Yes. Ketika Ishak menanyakan mengapa Olga menyembunyikan jasadnya di balik dinding dan alasan kenapa diam saja tidak melapor polisi adalah karena Olga tidak ingin ayahnya dipenjara dan dikenang sebagai seorang pria yang membunuh istrinya sendiri, sehingga Olga memilih untuk tutup mata dan telinga dengan kejadian tersebut. Why haven't you told someone? I don't want him remembered as the man who killed his wife. Dan di sini pun justru Olga juga mengatakan bahwa Ishak adalah orang suruhan Barrett untuk membunuh orang tuanya. Tentu saja Ishak yang amnesia tidak mempercayainya. Kemudian Olga mengatakan jaket yang dia pakai sekarang adalah jaket adiknya Ishak yang pernah dipakai Ishak saat dulu ke rumah ini. Kemudian untuk lebih memastikan, mereka pun menelpon Barrett. Dan ternyata memang benar, sebelum amnesia karena insiden terjadi, Ishak memang pernah menjadi suruhan Barrett untuk menghabisi orang tua Olga. You saying this? It was a mistake. Take me off speaker. Menyadari dalam bahaya besar, Ishak pun segera pergi dari kamar Olga dan mencari sesuatu untuk melepaskan ikatan rantainya. Namun tak ada benda apapun yang bisa digunakan untuk melepaskan ikatan rantai dari rompi yang dipakainya. Lalu Ishak ingat akan kunci yang berada di kamar Olga dan dia pun mengambilnya melalui lubang yang dimana dia pernah mengambil telepon dari sana. Namun tiba-tiba Olga yang tahu tangan Ishak akan mengambil kunci di kamarnya dengan gercep mematahkan jari Ishak yang membuatnya begitu sangat kesakitan, dan dia pun segera lari dari tempat itu. Saat menahan sakit yang luar biasa itu, tanpa sengaja Ishak melihat ibunya Olga memakai kalung kunci. Akhirnya Ishak pergi ke tempat di mana mayat ibunya Olga disembunyikan. Dan benar saja, ternyata ada kunci yang menggantung di mayat ibunya Olga yang kemudian Ishak pun segera melepaskan dari tubuhnya.
Saat hendak meninggalkan tempat itu, mendadak mati lampu membuat suasana di tempat itu semakin horor. Di mana saat kembali ke kamar, di situ Olga terlihat sedang duduk sambil menutup kedua matanya, seperti biasa yang dia lakukan sebelumnya, entah sedang menghindari apa atau takut terhadap siapa. Ishak pun segera mengambil kembali rompinya dan memakaikannya kepada Olga supaya dia tidak bisa kabur sebelum Barrett dan kepolisian tiba di rumah. Saat sedang mencari sesuatu yang mungkin bisa membantu memulihkan ingatannya yang belum pulih sepenuhnya pasca insiden yang menimpanya, tiba-tiba Olga datang menyerang Ishak menggunakan anak panah yang berhasil melukai pahanya dan membuatnya pingsan. Yang dimana saat menahan rasa sakit tersebut, disinilah kita akan dibawa flashback ke 1 tahun lalu sebelum Ishak mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit, di mana saat itu kebetulan Ishak sedang menjadi seorang pengacara alias pengangguran banyak acara sehingga butuh biaya besar untuk memenuhi gaya hidupnya. Yang mana pada saat itu Barrett datang bak pahlawan yang akan memberinya uang yang lumayan besar. Setelah sebelumnya Barrett menceritakan bahwa dia telah membantu kakak kandungnya untuk membunuh istrinya dan menyembunyikannya di balik dinding, sehingga yang saat itu Barrett takut rahasianya terbongkar. Alhasil Barrett pun menyuruh Ishak membunuh ayah Olga dengan memanfaatkan fobianya terhadap ruangan sempit dengan cara menguncinya di dalam basement. He knows things about me. You want me to sneak into your brother's house? Happens to him down in the basement. Kill him when he realizes he's trapped down there. Collect your money and leave. Ishak yang waktu itu lagi butuh duit pun nekat pergi ke rumah orang tua Olga dengan pergi sendirian ke sana. Yang ketika sudah sampai di sana, Ishak mendengar suara Olga dari alat komunikasi, sadar jika Barrett akan membunuhnya juga. Ishak pun berinisiatif untuk menuliskan sebuah pesan pada kertas yang isinya adalah sebuah peringatan bahwa Barrett akan melenyapkan semua orang yang ada di sini. Setelah menuliskan peringatan tersebut, Ishak kemudian turun ke basement untuk mencari tahu di mana targetnya berada, yaitu ayahnya si Olga. Dan betapa terkejutnya ketika ia menemukan beliau sudah terluka dan sekarat akibat melukai dirinya sendiri menggunakan anak panah miliknya sendiri. Singkat cerita, Ishak sudah kembali ke apartemennya dan membatalkan pekerjaan tersebut. Yang tak lama, Barrett pun muncul dan menunjukkan kertas peringatan yang tertulis oleh Ishak sebelumnya. Yang di situ Barrett sangat kecewa dengan Ishak yang kalau memang tidak mau dan tidak niat melakukan pekerjaan tersebut, ya jangan seperti inilah caranya. Melihat bahwa Ishak berpotensi akan buka mulut terhadap perbuatan yang dia lakukan ke depannya, Barrett pun memutuskan untuk mendorongnya jatuh dari gedung, di mana insiden tersebutlah yang membuat Ishak akhirnya mengalami cedera fatal pada kepalanya sehingga membuat Ishak menjadi amnesia atau hilang ingatan, yang hal itu dimanfaatkan Barrett untuk berpura-pura menawarkan kembali pekerjaan sebagai seorang pengasuh untuk membuat Ishak kembali ke sana dan terjebak di rumah tersebut dengan rantai yang mengikat tubuhnya. Kembali ke Ishak yang sekarang, dia akhirnya siuman dan berhasil mencabut anak panah dari pahanya. Lantas Ishak pergi ke kamar mandi, yang di situ dia tak sengaja menemukan sebuah lubang menuju balik dinding rumah. Sadar bahwa Olga tidak akan membiarkannya hidup, Ishak pun nekat masuk ke sana untuk mencari jalan keluar dari rumah ini. Dan Ishak justru berakhir di titik tepat di mana jasad ibu Olga disembunyikan, di mana Ishak langsung mengambil gergaji kecil dan mencoba untuk memotong tripleknya agar bisa keluar dari sana. Tapi semakin lama, jasad ibunya Olga ini semakin bertingkah ketika posisinya tiba-tiba berubah dengan sendirinya. Yang kita tahu orang mati tidak bisa pindah sendiri tanpa bantuan orang hidup. Lantas Ishak pun menutup kepalanya menggunakan topi yang dia kenakan supaya tidak terlalu menyeramkan. Tapi lagi-lagi Ishak dikejutkan dengan topinya yang tiba-tiba berlubang sehingga satu matanya menjadi terlihat jelas, dan itu lebih menyeramkan dari dua mata yang terlihat. Tak lama muncul Olga yang sedang mencarinya sehingga Ishak langsung bersembunyi di bagian yang tak terlihat. Disusul dengan kemunculan Barrett yang ternyata sudah sampai di sini dan tentu saja sendirian tanpa membawa polisi. Olga! Dan Barrett pun mengungkapkan kekecewaannya kepada Olga yang telah mengacau dan membiarkan Ishak bisa lepas dari rompinya, yang akibat dimarahi dan dimaki dengan kata-kata kasar. Olga akhirnya merajuk dan nekat membunuh pamannya sendiri, kemudian pergi dari sana dan membiarkan si Barrett terkunci di dalam basement tersebut.
Saat itulah Ishak kembali melanjutkan menggergaji tripleknya, di mana saat Barret memanggilnya untuk segera keluar, saat itulah terdengar suara Ishak yang muncul dari alat komunikasi, yang ternyata Ishak sudah berhasil keluar dari ruangan ini dan sedang berada di ruangan lain yang sudah bersiap untuk segera pergi dari rumah ini. Ahmad. I sent someone to get you. Barret, can you hear me? Loh. Lantas tadi siapa yang sedang menggergaji? Di dalam kegelapan, suasana pun seketika menjadi hening dan perlahan mulai sangat mencekam. Di mana saat Barret mengarahkan senternya, tiba-tiba Barret pun mati oleh arwah penasaran kakak iparnya sendiri, yakni ibunya si Olga. Sementara Ishak sudah berhasil keluar dari rumah tersebut dengan membawa anjing peliharaan Olga yang terikat di halaman. Sedangkan untuk Olga, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa pergi kemana-mana dan harus terjebak di rumah tersebut akibat Rompi yang sekarang mengekang dirinya tanpa tahu di mana kuncinya berada.